Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya bang semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kembali lagi di channel Permahi DPC Tangerang. Alhamdulillah di kesempatan kali ini gue ingin ngobrol bersama founder Suka Hukum ya. Nah kebetulan yang di sebelah kanan Bang Badri ada Sadam dari Maperca DPC Tangerang ya. Kali ini kita nanti akan membahas Suka Hukum ini sebenarnya apa sih ya? Teman-teman banyak juga nih yang menemukan nih di platform-platform di Instagram ya bang ya, di Instagram banyak juga mengadakan pelatihan dan sebagainya dan followernya mungkin itu sangat banyak. Nah ini sangat unik nih. Sekarang saatnya kita bedah nih. Untuk sebagai pengantar nih bang, Suka Hukum ini sebenarnya apa sih bang secara singkatnya biar orang tahu? Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Subadria Nuka, orang lebih tahu Badri. Saya mungkin dulu Permahi Jakarta, dari Permahi Jakarta juga. Sekarang kebetulan pengurus DPN, Dewan Pimpinan Nasional Permahi. Jadi cikal bakal Suka Hukum ini sebenarnya iseng-iseng aja sih. Jadi awalnya ada teman ini juga kebetulan udah punya platform juga, platform edukasi hukum pastinya. Jadi ngelihat dia tuh kayaknya menarik nih, penting nih. Jadi ya terciptanya Suka Hukum ya salah satu dari teman saya ini juga. Terus ya intinya Suka Hukum ini untuk edukasi aja sih, edukasi ke mahasiswa, ke teman-teman, ke masyarakat umumnya, sehingga masyarakat paham nih hukum itu apa sih, pidana itu apa. Jadi ya kontennya ya edukasi aja itu aja. Edukasi ya berarti goal utamanya edukasi. Edukasi. Oke. Berarti ini lebih ke arah platform atau media sosial atau bagaimana nih bang bentuknya? Ini sih platform edukasi yang kebetulan saat ini memang fokusnya di Instagram. Di Instagram. Di Instagram saat ini. Nanti di Instagram aja bang. Apa ada di YouTube? Mungkin kedepannya nanti akan ada YouTube-nya, mungkinnya doakan saja lah dari channel YouTube. Siap. Bahkan mungkin nanti kita buat legalitasnya kali ya. Saat ini kan masih ada website khusus nih ya. Kita bisa download di Play Store nih. Itu kan lebih ke kalau itu lebih aplikasi. Kalau kita kebetulan saat ini lebih concern edukasi hukum dan melakukan webinar hukum, edukasi hukum ataupun pelatihan hukum online. Yang paling fokus di Instagram ya bang. Instagram. Ya? Oke boleh bang mungkin nama akunnya apa nih Instagram nih bang? Jadi namanya itu Suka Hukum. Suka Hukum ya. Oke, bisa itu ya di follow ya teman-teman ya. Suka Hukum. Nama IG-nya @sukahukum. @sukahukum. Luar biasa. Jadi nanti itu followernya berapa? Kayaknya banyak ya kalau nggak salah. Sekarang sih 50 ribuan. Wah, 50 ribuan itu. Itu teman-teman bisa itu ya kalau mau nitip endorse dan sebagainya dan lain-lainnya. Mungkin kalau endorse mungkin ya itu terlalu gimana ya bahasanya, terlalu profesional banget lah. Mungkin lebih ke bermitra kerjasama lah. Mungkin teman-teman baik itu Permahi Tangerang khususnya, baik itu Permahi Tangerang khususnya kader Permahi seluruh cabang Indonesia ataupun teman-teman mahasiswa hukum nantinya mau mengadakan webinar dan lain sebagainya, mungkin bisa kontak kami, DM saja, nanti akan kita bantu untuk share poster teman-teman. Nanti teman-teman yang khususnya di Permahi ya se-Indonesia teman-teman punya apa? Ya lebih terkhusus Permahi. Ya umumnya juga bisa ya. Siapapun itu. Kegiatan apapun yang terkait dengan hukum ya bisa nanti bermitra sama Suka Hukum bisa, juga ya. Boleh. Bisa nanti dalam bentuk share atau dan lain-lain. Itu teknis boleh. Nah itu sebenarnya Suka Hukum ini kan baru fokus ke Instagram ya. Iya. Nah ini sebenarnya udah berapa lama sih Suka Hukum ini? Berdirinya kapan ini sebenarnya? Kalau dihitung-hitung mungkin baru berjalan setengah tahun ya. Setengah tahun, sekian udah lama loh. Setengah tahun, 6 bulan lah. 6 bulan. Kurang lebih ya. 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu kok bisa ya? Ini bisa berkembang pesat ya ini. Kalau itu sih saya bukan mau mengajari teman-teman ya, ini kita sharing. Jadi ya caranya ya pastinya kita harus konsisten. Konsisten pertama kita harus namanya kita konten edukasi, buatlah semenarik mungkin, buatlah orang tertarik dengan konten yang kita buat, jangan terlalu berat-berat, umum aja, misalkan edukasi terkait hukum pidana, apa sih itu pidana, apa itu perdata, apa perbedaannya,
Terus mungkin ada adagium, intermezzo segala macam. Jadi buat ini biar kekinian lah, kekinian. Iya, Karena iya. kalau terlalu berat juga Kayak misalnya kebijakan pendidikan di masa PPKM, wah itu kan bisa berat. ya bisa juga, tapi bisa ya. juga. Tapi jangan monoton itu aja. Oke. Harus misalkan ada gombal. Saya di Suka Hukum ada juga gombalan hukum. Aduh. Itu ya untuk teman-teman. Jadi anak hukum itu bukan melulu pasal-pasal, enggak melulu undang-undang. Bisa juga gombal dengan ya kata-kata hukum. Kata-kata hukum ya. Kalau bisa pantun ya. Iya, pantun apa aja. Apa aja. Iya. Nah, ini ini menarik nih. Mungkin latar belakang Abang nih bikin mendirikan Suka Hukum ini nih. Bagaimana nih, Bang? Kok bisa kepikiran sampai situ gitu? Tadi kan Abang pernah bilang ya ini terinspirasi dari temen nih ya. Iya. Nah, itu lebih lanjutnya kok bisa, kadang orang gimana ya, ide tuh banyak ya. Mungkin Iya. Sadam juga, wah ide nih banyak nih, tapi Iya. untuk mengeksekusinya aduh kayaknya males nih. Apalagi sendiri nih kan, Bang. Waduh, ya gimana? Jadi Bang? apa tip-tip motivasinya gitu ya, inspirasinya gitu. Iya, maksudnya cerita Abang dulu gimana nih sebelum Oh, mendirikan Suka Hukum? Ya jadi dulu ya nggak ada, paling ya nggak ada. Intinya karena ketertarikan melihat teman saya itu ya dia kreatif ya, zaman kuliah. Ya mungkin bisa saya sebut namanya Malupaku. Mungkin kalau teman-teman namanya Malupaku itu teman saya. Malupakum ya. Jadi dia punya akun Instagram. Pada saat kuliah dia buat kegiatan positif, buat edukasi positif. Jadi ya saya terinspirasi dulu. Bahkan dia bantu saya, ini Bang, menyemangati saya, ini Bang buat ini berkonsisten itulah. Emang kita harus mau nggak mau, malas nggak malas kita harus buat gitu. Justru dulu tuh komitmen konsisten, setiap hari harus posting apapun aja. Oke. Harus Tapi posting. ketika Abang pertama kali membuat Suka Hukum itu sendiri, Abang itu sebenarnya bisa mengedit setiap postingan itu. Nah, ini yang lucu. Saya orangnya bener-bener ini nol, nggak bisa ngedit. Bahkan yang namanya Photoshop itu saya nggak ngerti. Jadi sampai awal-awalnya pertama Suka Hukum ada, saya download dari aplikasi Canva gitu. Canva, ya. Canva. Saya edit, itu pun belajar. Itu pun edit asal-asalan. Setelah itu masa editannya gini-gini aja nih, maksudnya orang yang di lain kan luar biasa ya, yang keren lah ya. Lalu saya mulai belajar Photoshop. Saya belajar di Google, belajar tanya-tanya teman begini. Lihat YouTube. Lihat YouTube juga di Google, tanya-nanya teman, share ini. Ya pada akhirnya sekarang alhamdulillah udah bisa lah ngedit gini. Jadi semuanya dari nol, dan ya dari awal kita kelola sendiri. Iya. Tapi nah, mungkin orang ngelihat nih Suka Hukum ini besar nih ya. Termasuk kalau mungkin Sadam juga termasuk kalau melihat akun Instagramnya nih, wah followernya gede nih. Biasanya ini kayak setara dengan PT nih. Ini sebenarnya Suka Hukum ini ada berapa sih? Ada nggak sih anggotanya? Sebenarnya nggak ada. Ini bisa dibilang founder Suka Hukum sekaligus admin tunggal. Admin tunggal. Jadi dibilang ya belum ada legalitas. Jadi hanya akun Instagram Suka Hukum ya platform edukasi aja. Mungkin kedepannya kalau ada rezeki mungkin buat website, nanti mungkin dibuatkan PT-nya. Ya syukur-syukur ada kantornya lah. Amin. Tenang Bang, ini masih tahun nanti lah, masih ya. Amin. Doakan lah, masih 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nambah lah. Oke. Nah, tapi berarti ini lebih ke pure ke edukasi ya Bang ya, ke edukasi. Iya. Tapi ini tuh secara tidak langsung ya non profit dong. Apa Iya, ada non-profit, profit? kita bilang non-profit. Ya sebenarnya gini, kalau kita pada dasarnya ini non-profit. Cuman kita buat beberapa event webinar, misalkan webinar tentang pelatihan hukum, tentang ya webinar hukum lah. Itu beberapa memang kita buat berbayar, cuman berbayarnya seminimal mungkin. Pertama, mungkin saya bisa cerita, pertama kali Suka Hukum mengadakan webinar itu kebetulan ngundang Direktur LBH Mawar Saron Batam. Kebetulan beliau juga Bung Mangara Sijabat, itu juga mantan ketua cabang Permahi Pekanbaru. Lalu kita undang juga Direktur LBH Ubi, itu juga mantan ketua cabang Permahi Babel, dan juga ada LBH Apik. Jadi kita waktu itu buat webinar pertama kali Suka Hukum mengadakan itu dengan Rp10.000. Nah, Rp10.000 itu sebenarnya begini. Kenapa alasan saya tidak mau menggratiskan? Karena saya nggak mau mahasiswa atau teman-teman yang ikut
webinar ini hanya mengejar sertifikat. Betul. Dengan dia membayar 10.000 dengan terjangkau, ya dia sama aja. Ya dia udah punya, gue udah bayar nih. Iya. Kalau gue nggak ikut ini acara, gue rugi. Oke. Itulah Iya, yang iya, minim. benar. Dan juga perlu digarisbawahi, banyak juga kemarin pas dia yang daftar webinar bantuan hukum, judulnya bantuan hukum masyarakat, itu banyak juga yang saya gratisin. Kemarin ada kebetulan teman kita, saudara kita, Kadar Permahi Makassar, dia kebetulan saya gratiskan karena memang dia bilang ya mungkin ya menurut orang ada yang 10.000 buat si A. Iya. Relatif lah ya. Relatif. Jadi ada yang menurut dia mahal sekali nih. Jadi beberapa ada yang saya gratiskan. Dan juga ya bayar itu hanya untuk misalkan keperluan webinar aja, misalkan sewa Zoom. Oke. Buat jasa teknis lah ya. jasa editing, misalkan editing flyer yang memang profesional. Memang beda lah ya. Terus jasa untuk yang membuat sertifikat gitu kan, paling gitu itu aja sih. Iya. Nah, buat kegiatannya ini gimana nih Bang? Kan kalau saya pernah ini ya wawancara JPI juga ya. Dia kegiatannya mungkin dia edukasi juga iya, pendampingan hukum juga iya, tapi dia mungkin lebih concern ke kebijakan publik nih. Nah, kalau suka hukum ini ruang lingkup kegiatan ini apa aja nih? Apa cuman upload yang penting banyak ininya followersnya? Nah, ini gimana nih? Sebenarnya kalau dibilang tujuannya sih edukasi, terutama edukasi. Paling ya dibilang namanya edukasi kan, kita edukasi ke masyarakat ataupun mahasiswa yang mau belajar hukum ataupun masyarakat umum yang awam hukum pengen belajar hukum. Kalau dibilang tujuannya concernnya kemana ya tetap edukasi. Paling kalau untuk mengadakan webinar itu kan hanya sebatas edukasi juga sebenarnya. Edukasi juga. Kemarin saya boleh cerita, pertama kita buat webinar tentang bantuan hukum biar masyarakat tahu, masyarakat umum tahu ataupun mahasiswa tahu bantuan hukum itu apa. LBH itu apa, tujuannya apa, pro bono itu apa, itu apa. Jadi lebih ke situ. Selanjutnya kita juga buat latihan profesi advokat. Jadi ini untuk teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang ingin menjadi advokat, ya inilah belajar di sini gitu loh. Kemarin kebetulan kita undang ada senior Permahi juga, ada Bang James Purba, ada Bang Boris Tambubolon. Jadi kemarin kita undang beliau berdua, dan yang menariknya yang buat ya saya bangga sama diri saya sendiri. Itu dalam waktu 5 hari itu yang daftar hampir 500 orang. 500 Bang. 5 hari. Biasa. Jadi itu suatu kebanggaan buat saya. Setelah itu saya adain lagi namanya pelatihan selanjutnya pengenalan profesi hukum. Kita undang kebetulan ada Profesor Faisal Santiago, dia guru besar Universitas Borobudur. Jadi beliau kebetulan alhamdulillah beliau mendukung gitu, sangat mendukung dengan konsep kita ini gitu. Karena ya bayangkan seorang profesor gitu. Iya, kita caranya siapa? mau biasanya. Tapi alhamdulillah beliau mau. Kita juga ngundang jaksa, ngundang lawyer juga. Nah, setelah ini juga kita kebetulan saat ini besok ya, Minggu 7 November mengadakan lagi nih latihan profesi advokat jilid 2. Kebetulan sekitar 300 orang lah yang sudah daftar. Nah, setelah ini mungkin kita juga udah siap juga konsepnya mau buat webinar terkait advokat ya, tentang advokat mungkin langkah awal menjadi advokat yang berintegritas, yang gimana caranya jadi advokat yang sukses. Itu kebetulan kita undang Ketua Umum Peradi SAI, Surat Advokat Indonesia, ada Pak Juniper Girsang, kebetulan alumni kita juga kan, Pak Juniper Girsang, ada sekjennya juga Patra Mjen, ada juga Wakil Ketua Umum Peradi SAI Pak Hari Ponto, ada juga dari lawyer ini juga ada Pak Boris Tambubolon. Kebetulan beliau managing partner Denti Lawyers. Jadi ya tujuannya untuk edukasi aja. Edukasi ya. Iya. Berarti ya lebih concern ke edukasi, bisa bentuknya pelatihan, webinar ataupun yang terkait kalau misalnya ke penyuluhan gimana Bang? Bisa aja, bisa. Mungkin depannya ya mudah-mudahan bisa melakukan penyuluhan. Tapi karena saat ini kebetulan hanya saya sendiri, dari mulai teknis segala macam, ini saya sendiri. Iya, kenapa nggak abang ngerekrut tim misalnya 1, 2 atau 3 orang lah Bang? Masa semuanya serba abang sendiri gitu? Apa abang yakin ya? Apalagi kan misalnya abang punya kerjaan yang lain nih ya. Nah itu kenapa nggak ngerekrut? Sebenarnya begini, kalau mau cari orang itu kan gampang, ya kan, cari orang gampang, banyak yang mau. Cuman pengalaman saya di organisasi segala macam, lebih baik
sendiri daripada kita pusing. Karena nyari orang itu gampang, tetapi nyari orang yang klop yang cocok sama kita susah. Betul. Mungkin ya lambat laun nanti nyari orang yang pas lah, yang bisa kita. Kalau memang dibutuhkan. kerjasama. Iya. Ya. Padahal prinsipnya gini, kalau bisa sendiri kenapa harus merepotkan orang lain? Iya. Soalnya dari Sadam sendiri mau join juga nih suka hukum nih. Boleh nanti mungkin ke depan Mau magang ya, mau magang. mungkin nanti menarik. Saya juga udah saya pikirkan juga sih. Jadi mau kayak buat magang mahasiswa gitu Wah, di platform. bagus Mungkin itu. nanti teman-teman yang mau, nantilah saya siapkan konsepnya. Jadi teman-teman mahasiswa khususnya yang mau magang, belajar jadi konten kreator, Nah. belajar menulis, Iya. belajar editing. Nah, betul Jadi tuh, Bang. mereka buat konten-konten, kita upload. Iya, zaman Mungkin- sekarang kan kita harus kreatif ya Bang ya. harus Jadi, kreatif, apalagi pandemi begini Nah. kan harus buat hal yang positif, Iya. apalagi anak hukum. Jangan terus-terus selalu nih kita habis kuliah nih. Nanti Kupu-kupu. kita ya nanti Pulang-pulang, lulus pulang. kita jalurnya ke ke office ya kan, ke PNS, terus juga ke bidang-bidang yang lainnya. Sesekali ya kita bikin suatu inilah ya, Iya, inovasi-inovasi yang bagus gitu ya. Dan juga suka hukum ini sih juga buat juga karena ya nggak bisa kita pungkiri untuk branding diri, Oh, branding diri benar. pribadi, branding diri teman-teman. Iya, Kayak iya. kemarin saya undang teman-teman kita juga kan, Direktur Iya, iya. Elbamar Saron, Direktur LBH Kubi itu kan kader Permahi. Kenapa? Saya bisa aja undang yang lebih, mohon orang lain gitu lah. Iya. Mungkin yang bisa lebih top, lebih populer pertama kali. Tapi alasan saya kenapa sih undang mereka? Karena itu teman-teman saya, teman seperjuangan saya. Betul lah ya. Kita maju bareng, belajar bareng. Kita secara tidak langsung branding diri juga. Orang lihat tuh siapa tuh pembicaranya, ini direktur ini loh. Gitu. Iya. Itu aja. Nah, iya nanti kalau misalnya Abang udah membuka lowongan magang, nanti saya mengirimkan dari Permahi ini. Oh Kan siap Sadam nih kan. Kan buat- bisa online juga. Bisa online. Oh online kan paling nanti teknisnya. Kau buat ini dong tulisan ini target ini, coba kau buat seminggu buat berapa kali tulisan, itu kan belajar. Luar biasa. Kalau kita ada tim editnya juga, bila perlu mereka yang edit juga. Ini nih bang, udah tinggal kita post. Gitu. Gimana? Tertarik nggak Sadam? Wah, sangat banget sih bang. Gimana nih? Apa yang bisa kamu dipercepat lah? Apa yang kamu minat gitu? Apa yang kamu tertarik gitu dari suka hukum itu? Banyak bang yang saya tertarik dari suka hukum ini ya bang ya. Yang paling saya minatin yang tadi bang, gombalan hukum gitu. Itu saya. Kalau ya itu karena penting juga. Bebas Karena- bisa berekspresi. Karena orang kan banyak, wah hukum ngeri, mikirnya udah. Yang saya- monoton. penjara. Kan ada gombalannya juga. Kebanyakan juga orang kan berpikir kalau orang-orang hukum tuh kaku. Iya, benar, benar. benar. Juga. Buat aja gombal-gombalan. Bisa aja setelah kita update konten gombalan hukum di suka hukum, mungkin diaplikasikan ke pacarnya ya. Luar biasa. Cuman memang itu namanya apa sih, inovasi ya. Itu kan kita harus berkreasi ya. Itu emang nggak mudah juga gitu. Banyak perjuangan. Mungkin kalau menemukan, wah enak ini, gampang nih. Cuman Benar. untuk mengusahakan itu lumayan juga ya bang ya. Jadi proses kan tidak akan mengkhianati hasil. Iya Kita bang. memang harus berjuang. Barangkali itu kalau misalnya abang juga punya apa, misalnya inovasi yang lain nih, bikin konten di YouTube nih, tapi buatnya short movie nih, kan lebih keren tuh. Mungkin kedepannya bahkan ya buat website suka hukum. Nanti untuk teman-teman magang yang magang mahasiswa di suka hukum, ada tulisan bisa kita upload di website itu kan, jadi lebih belajar menulis itu kan, ini buat ini. Nggak coba ini bang, didaftarkan gitu bang, ke Kemenkumham atau kemana gitu. Ya nantilah. Soalnya JPI ya Iya. saya ini dia udah daftar sih bang. Itu sih proses ya. Mungkin di kedepannya lah kita kan harus persiapkan semua. Siapkan, masih baru ini Baru setengah tahun. ini baru seumur tunas jagung. Emang berdirinya pasnya di bulan apa itu kemarin? Di ini sih di Juni, 17 Juni. Juni. 17 Juni. Itu pakai launching segala nggak kemarin? Nggak ada sih, biasa aja, langsung aja kayak ya biasa kecil-kecilan aja. Mulai gitu ya, mulai. langsung update, upload logo suka hukum, ya gitulah. Tapi ya nggak segampang juga bro, kita sampai sejauh ini punya followers yang lumayan. Oh iya, kamu udah. Jadi kita awalnya nih, kita setelah kita buat konten nih, posting ke suka hukum, kita share ke teman-teman biar mereka share, biar baca. Terus kita kayak jemput bola ke maba-maba kan, maba-maba kita cari hashtag maba-maba FH 2021. Kita like-likein ininya, like-likein postingan dia. Kita kalau bisa komentar, kita spam lah, spam like, spam komen, kita DM, bila perlu kita follow, kita chat.
fallback dong. Nah, kalau komennya kayak gimana bang? Kalau Ya boleh tahu? komen ya kayak ya mungkin kalau kalian pernah lihat all shop komen gitu-gitu aja misalkan bukan komen cek IG kita sih. bisa juga. Jadi saya pernah komen misalkan nih Maba dia baru posting Tribun gitu ya, Tribun iya, bergabung apa gitu. Saya komen, mantap kakak, semangat ya kuliahnya, jangan lupa belajar hukum di Sukahukum. Widih, luar biasa. Sampai waktu itu saya sampai nggak bisa komen lagi, sampai nggak bisa DM lagi, sampai nggak bisa like lagi karena saking nyepamnya. Jadi itu udah sampai jari kita ini udah kayak keriting lah, lebay sekali dibilang. Cuman ya faktanya begitu. Tapi itu dengan followers sekarang itu suatu pencapaian besar juga itu. Menurut saya secara pribadi ya suatu pencapaian. Itu murni bang followernya, bukan beli. Ya bilang murni. Bukan beli gitu. Semi murni kali ya. Itu rahasia publik. Siap. Gimana? Siap. Biar teknisnya. Oke, siap. Ada yang siap. bilang organik, semi organik, banyak ini. Tapi saya lihat like-nya sih ya setara lah. Ya kita ya alhamdulillah sih lumayan kalau setiap buat postingan udah ratusan bahkan ribuan yang komen, terus yang share ulang itu bahkan ratusan orang, yang tonton ada 2.500, macam-macam, ada yang 5.000. Jadi ya nggak semua postingan kan sama ininya ya. Ada yang kalau orang tertarik yaitu banyak, yang like, yang komen. Kalau dia kurang menarik mungkin sedikit. Ada yang cuma 80, 50 yang like. Cuman ada yang 1.000 itu. 1.000 ya. Ada yang 2.000 macam-macam lah. Dari sekian banyak postingan tuh abang sendiri yang edit tuh. Iya. Saya sendiri belajar untuk tidak. Ada yang ini nggak repost nggak? Yang banyak sampai ada 300-an orang yang repost ini kita. Ada salah satu maksudnya abang repost punya yang lain gitu. Repost postingan orang ini akun lain. Akun orang nggak pernah saya repost akun orang kecuali kalau kerjasama. Paling kalau dia biasanya kan gitu kan bang ya, kayak misalnya admin gede nih kan biasanya kan isinya repostan punya orang lain kan biasanya kan. Iya. Nah, iya kan? Kayak gitu. Konten orang gitu. Iya, konten enggak, jarang sekali. Saya paling nge-repost orang posting updatean saya repost aja. Enggak yang post mungkin dia. Yang inilah ya, yang misalnya satu media partner gitu kan, yang satu sama lah ya. Jarang sih kalau dibilang saya nge-post punya orang, jarang. Paling nge-post yang punya kita aja. Karena buat apa juga? Plagiat bang biasanya. Malahan ada beberapa gombalan hukum saya itu di repost orang. Jadi ada salah satu platform edukasi hukum juga di IG. Tapi itu yang gombalan abang tuh sebenarnya abang kasih watermarknya nggak? Enggak. Maksudnya kasih itu ciptaan abang nggak? Enggak, saya cuma buat itu logo doang. Nah kalau misalnya diklaim sama orang lain di ciptaan saya? Ya nggak apa-apa, anggap aja mereka berarti apresiasi aja bagus. Yang penting dia izin. Ada beberapa yang begitu dia update ulang. Nah kan jadi seakan-akan kan karya dia. Ada yang izin, ada yang nggak. Ada waktu itu dia nggak izin sampai tapi saya komennya sehat, baik aja. Mantap kak. Terus dengan sadar sendiri dia DM. Sorry bang tadi gini. Oh iya nggak apa-apa. Ada juga. Tapi kan nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan namanya saling saling membantu. Mungkin mereka senang dengan ini kita, gitu kan. Masa kita harus maki-maki? Iya. Tapi mungkin kalau suatu saat nih misalnya Sukahukum ini udah masuk hak kayak intelektual, udah dipatenkan diciptakan lah gitu misalnya. Terus kan abang nggak kasih watermark nih, terus ada orang yang klaim itu karyanya dia, itu gimana bang? Ya saya tuntut lah. Simple ya bang ya. Sekarang kan kita nggak bisa. Simple ya. Kan belum ada legalitas. Benar. Jadi kita mau ngeklaim tuh ya kita juga belum ada legalitasnya. Tapi secara etika ya nggak boleh lah harusnya kan. Itu kan karya kita. Kita yang buat setengah mati gagasan, ide-ide. Masa iya dengan gampangnya orang. Bahkan ada lagi nih yang lucu. Teman saya, cuman ya saya nggak komen sih. Jadi saya buat kayak ucapan Sumpah Pemuda kemarin ya. Saya buat selamat Hari Sumpah Pemuda. Di atasnya itu kan bagian atasnya itu kan ada logo Sukahukum ya. Iya. Itu dipotong sama dia, di post lagi sama dia di WhatsApp-nya. Dia buat ini kantor pengacara. Ini buat misalkan anu and partner. Jadi mati ada senang, ada kayak si orang ini ngapain gitu. Kalaupun dia bilang minta tolong dibuatin ya kita buatin. Cuman kita nggak ngelihat etis lah ya. Nggak ngelihat negatifnya sih, positifnya aja. Mungkin dia tertarik dengan konten kita. Tapi ya perlu mencuri konten di mana-mana itu nggak kurang baik lah ya. Apalagi di kantor pengacara.
tapi nggak usah kita sebutkan. Iyalah, ya siap. Gimana? Buat abang nih, buat sekarang, kesibukannya apa aja sih bang? Ya sehari-hari sih kerja di kantor senior, namanya di NT Lawyers. Kita ya kerja lah sama senior. Jadi sambil bekerja Di law firm ya bang ya? Sambil bekerja kita juga ya buat update ini edukasi hukum. Jadi sambil kerja aja. Kadang-kadang yang awalnya kita komitmen konsisten tiap hari update konten, ya sekarang kadang-kadang agak nggak ada. Nah itu bang, biasanya kalau sendiri godaannya kuat bang. Tapi kan itu kan kembali lagi ke ya namanya ini ya waktu ya. Kecuali kalau kita pure murni 24 jam hanya konsen ke situ aja, oke. Ini kan kita ada aktivitas lain. Tapi yang jelas tetap sebagaimanapun apapun yang terjadi ya diupayakan untuk update konten per hari. Ya sambil minum kali kita ya. Oh iya, santai. Sadam minum ya. Tapi ya aku tadi juga sebelum wawancara sama abang nih, aku anggap tuh Suka Hukum ini ya istilahnya wah ini kayak PT nih kantornya gitu kan. Nah mungkin orang-orang lain juga berpikiran sama kayak aku gitu kan ya. Nah banyak gak sih bang yang minta join gitu ke Suka Hukum? Dibilang banyak banget sih, nggak ada sih, ada beberapa, lumayan banyak lah. Jadi ada yang nanya, kak, bang, tuh bro, join dong ke Suka Hukum. Saya bingung kan, ya ngapain gitu kan? Ya join lah, ajak lah. Ada yang nanya kantornya di mana lah, bilang aja. Saya kadang-kadang bahkan banyak senior juga yang ajak lah. Sebenarnya ya ini kan bukan apa-apa ya, cuman platform edukasi, itu kantornya pun nggak ada ya, legalitasnya pun belum ada. Ya mungkin nanti mulai udah saya pikirin sih. Mungkin berbentuk PT gitu kan, mungkin biar lebih elegan aja. Iya kalau udah bikin kantor launching lah bang. Nanti undang. Amin kantor virtual kali ya. Virtual. Nanti kita kirim karangan bunga. Iya bang. Kantor virtual kali. Tapi yang jelas kedepannya mungkin saya akan buat website. Nanti mungkin untuk buka lowongan magang mahasiswa, biar mahasiswa yang mau belajar, yang mau jadi konten kreator. Iya betul. Buat tulisan ya, opini-opini hukum kecil-kecil yang sederhana. Mungkin nanti saya akan buka itu, cuman mungkin sekarang. Ya. Nah, pasti kan ini abang kayak gini nih menghabiskan waktu juga nih ya buat editnya, buat postingnya ya kan. Ya buat mikir apa yang apalagi nih captionnya juga. Nah. Oh iya, saya mau cerita juga. Nah, gimana? Saya pas pertama buat Suka Hukum, jadi ya mungkin bro tahu lah kalau admin kayak admin all shop, admin yang lain-lain, lebih turah gitu dan lain sebagainya. Itu kan kayak harus, saya pribadi ya, saya kayak mencari perhatian ke followers orang-orang. Oke. Misalkan kalau dia cewek, kita kayak mengataskan diri kita cowok. Begitu juga sebaliknya. Kalau ini cowok yang followersnya, kalau dia cewek kita jadi cowok. Oke. Kalau dia followersnya cowok, kita jadi cewek. Jadi buat dia nyaman. Jadi kadang-kadang kita kayak ya kakak ini kasih love lah biar senang. Komen-komen gitu. Jadi biar dia senang sama kita. Sampai saya ribut sama pacar sendiri gitu. Dia nganggapnya cari perhatian aja, cari sok-sok, cari paling random ya tuh. Iya, dia mikirnya kayak kita tuh menggombal orang itu gitu. Padahal kita atas nama Suka Hukum biar orang itu senang sama kita, dia nyaman. Iya. Nyaman. Jadi banyak yang malah marah gitu. Padahal saya nggak ada nih pikiranmu itu gitu. Nah iya kan tadi nih kan ya pasti abang juga membutuhkan waktu yang lumayan lah ya. Nah ini buat abang sendiri profit yang abang ambil nih apa sih bang? Apa nggak ngabisin waktu bang kayak gitu bang? Saya sebenarnya keuntungan gitu ya. Kalau dibilang keuntungan relatif ya. Keuntungan itu kan relatif. Ada yang menganggap keuntungan itu ada uang, materi. Ada yang menganggap keuntungan itu keuntungan pribadi, itu kesenangan. Kalau saya di sini, saya berbuat baik aja, berbuat baik lah mati buat edukasi konten-konten, ngalir aja. Kalau masalah mikirin, habis-habisin waktu aja nih, nggak jelas. Banyak teman-teman saya yang kayak ngetawain, apa sih nggak jelas buat Suka Hukum. Abang merasakan itu juga? Banyak yang kayak menghina, mungkin meremehkan, menganggap ini lelucon gitu. Tapi ya biarin aja, kita ngalir aja. Kalau mau nyari duit, ngapain dicari duit?
duit itu kan ini pusing kita kalau mau ngejarnya, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bedanya duit yang ngejar kita nanti kan. Nah, dengan kita buat konten-konten edukasi yang positif, buat kegiatan yang positif, setidaknya nama kita makin kenal orang. Nah itulah kita mau branding diri. Mungkin kedepannya ada profesional kerjaan bisa masuk ke kita. Orang kadang udah tahu nih orangnya begini-begini. Dari abang ada orang minta tolong buat promosin aja, itu juga sebenarnya udah ada lah ya. Iya, ada ya kalau dibilang paid promote sih ya, lebih paid promote. Paid promote ya. Misalkan, tapi sih saya kalau untuk mahasiswa, misalkan anak-anak organisasi dari kampus, intinya acara mahasiswa lah. Banyak banget yang suka DM minta kerjasama, berapa paid promote-nya. Saya jarang banget yang kenakan biaya sih. Saya gratiskan karena acara mahasiswa dan gratis. Dan juga paling saya tukar ini, yaudah saya bantu post ya, tapi kalian bantu share acara saya, follow ya, gitu. Itu doang sih. Karena ya buat apa juga? Karena kan tujuan kita kembali lagi bukan nyari duit. Kalau mau nyari duit ya ngapain receh-receh, mending yang juta-jutaan aja gitu buat acara kan. Oke, baik. Berarti dari keuntungannya itu ya, itu dari perspektif masing-masing lah ya. Iya. Tapi yang penting mah ini kan sekedar hobi abang aja ya. Iya. Ya, hobi aja. Kalau selama itu hobi ya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Itu udah mungkin pikiran Sadam, wah ini kayaknya cuan nih. Cuan nih. Cuan 50 ribuan kan followers. Wah, sebenarnya gini, kalau duit itu kan relatif lagi. Ada yang menurut orang 1 juta kecil. Iya benar. Ada menurut orang 1 juta besar sekali nih. Jadi lebih gimana cara kita bersyukur. Kalaupun misalkan suka hukum buat acara kayak kemarin nih, buat acara namanya latihan profesi advokat. Bicaranya top kan Bang James Purba. Siapa nggak tahu beliau itu kan? Dalam waktu 5 hari aja hampir 500 orang. Secara ini berbayar nih aja. Cuman berbayar mahasiswa 20 ribuan. Dapat umum 50 ribu. Itu dapat duit lumayan. Tapi jangan dilihat duitnya. Kita dilihat tujuan kita ini apa gitu. Ya kalaupun dapat duit itu buah dari kinerja kita, hasil keringat kita. Kan kita kan menyiapkan semuanya, memikirkan konsep. Jadi bukan kayak judi, main judi tiba-tiba menang dapat duit. Iya. Binomo. Jadi ya duit yang kita dapat pun dari webinar ini ya kita mungkin sisihkan sebagian untuk apresiasi ke pembicara. Jadi di garis bawahi bukan bayar pembicara ya, apresiasi ke pembicara. Ya kalau mau dibilang bayar profesional mana butuh bisa rasa kita, penghargaan lah ya, mana bisa kita bayar sekelas lawyer iyalah, apalagi kan sekelas prof tuh ya prof yang lawyer top ya berapa lah buat mereka, cuma kita apresiasi buat beli plakat. Terus ada juga kita ngajak media partner, kita bayar mereka untuk posted promote mereka, jadi lebih ke itu. Dan ya kayak kemarin teman kantor kita traktir makan-makan, minum-minum, jadi gitu.